alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini lebih berkah. Ya, silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa, mulai. Sudah selesai. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tangan untuk kita semua. Supaya lebih semangat lagi, ya. Silakan kalian semua berdiri, kita bernyanyi dulu ya. Hari ini kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ya semangat, sudah tahu belum lagu itu? Ya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Sony Kids. Ya, semangat. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Ya alhamdulillah luar biasa. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Itu harus seperti apa? Ya. Oke. Walaupun kriteria penilaian kalian harus tahu juga. Selama pembelajaran hari ini, ibu itu akan menilai apa saja, gitu ya. Yang pertama, penilaian sikap selama diskusi, ya. Jadi nanti ketika diskusi dinilai siapa yang kerjasamanya bagus, siapa yang diam saja, itu nanti akan kelihatan ya. Jadi usahakan harus aktif ketika berdiskusi. Yang kedua, penampilan keterampilan selama diskusi juga, dan nanti ada ketika presentasi akan ibu nilai bagaimana cara berbicaranya, bagaimana cara menyampaikan pembahasan materi, nanti akan dinilai ya. Kemudian penilaian pengetahuan melalui kuis. Selama nanti kita belajar mengenai bagaimana caranya menyeimbangkan hak dan kewajiban sebagai warga negara, kita akan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, di mana nanti kalian itu secara berkelompok harus menghasilkan karya atau produk sebelum memulai kepada materi inti. Bu Tiwi ingin tahu dulu nih, ya, tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara kan? Coba, siapa di sini yang ingin mendapatkan nilai PPKN bagus didapat? Ibu ada pertanyaan lagi nih, ketika kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, kira-kira usaha apa, kewajiban apa yang harus kita laksanakan supaya mendapatkan hak nilai itu? Siapa yang mau berpendapat? Belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin. Kita bagi kelompok terlebih dahulu ya, supaya berkebinekaan, ya, supaya berkebinekaan. Silakan kalian berhitung dari 1 sampai 8 karena ibu akan membagi kelompok menjadi 8. Ibu mulai dari rival ya, silakan muter terus sampai 8. Nanti setelah selesai balik lagi yang punya angka sama berarti satu kelompok ya. Silakan mulai 1, 2, 3. Silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk berkelompok ya semuanya? Oke, coba perhatikan ke depan ya. Ibu akan menjelaskan konsep atau materi hari ini untuk bahan nanti kita belajar untuk berdiskusi kelompok. Oke, materi hari ini kan tadi adalah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Coba lihat ke sini. Hak ada di sebelah kanan, ya. Kewajiban ada di sebelah kiri. Tengah-tengahnya ada norma. Jadi maksudnya di sini antara hak dan kewajiban itu berarti di dalamnya itu terdapat yang namanya norma, ya, seperti itu. Coba lihat sini. Dalam norma
sama mengandung hal yang harus didapatkan semua orang atau disebut dengan hak, dan juga mengandung hal yang harus dilakukan setiap orang atau disebut dengan kewajiban. Hak itu ketika misalkan kita memiliki suatu barang dan ada usaha untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Misal, oh buku ini milik Sabrina, karena Sabrina yang membelinya. Ada usahanya lewat apa? Lewat memakai uang. Contohnya misalkan ada peraturan tentang pendidikan nasional. Di situ misalkan ada kalian sebagai seorang anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, misalkan wajib belajar 12 tahun. Jadi belajar itu minimal harus sampai SMA kalau bisa, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalian itu punya hak untuk bersekolah setelah adanya aturan kan. Tapi ada juga sebelum adanya aturan itu, hak itu sudah ada. Contohnya hak asasi manusia. Ibu kasih contoh misalkan satu adalah hak hidup. Nah, selanjutnya contohnya, contoh hak ya, contoh hak di lingkungan sekolah, contoh hak di lingkungan rumah, dan contoh hak di lingkungan masyarakat. Pertama, siapa yang mau menyebutkan contoh hak di lingkungan sekolah? Satu orang? Reza, silakan. Ada apa aja contohnya? Mendapatkan materi. Mendapatkan materi apa? Pelajaran dari guru. Ya, selanjutnya apa lagi? Mendapatkan fasilitas sekolah. Jadi kalian berhak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian di lingkungan rumah, kira-kira haknya kalian apa kalau di lingkungan rumah? Kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak untuk bermain. Ya, kalian itu memiliki hak untuk bermain. Jadi jangan diam aja di rumah. Silahkan bermain. Kalau memang itu waktunya bermain, ya. Tapi jangan sampai gini. Ketika waktunya belajar malah dipakai untuk bermain. Jadi kalian itu harus tahu waktunya itu kapan harus bermain, kapan harus belajar, seperti itu ya. Terakhir, kalau hak di lingkungan masyarakat, contohnya apa? Misalkan di sini ada mendapatkan pengakuan dari masyarakat, hak untuk dihormati, hak untuk dihargai. Kita sebagai manusia itu punya hak untuk dihargai oleh orang lain, untuk dihormati oleh orang lain. Gak boleh yang namanya dibeda-bedakan, seperti itu ya. Kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalau tadi hak itu yang harus kita terima dari orang, ya. Kalau kewajiban itu justru kebalikannya, sesuatu hal yang harus kita laksanakan. Kewajiban itu ada 3. Kewajiban kepada Tuhan, contohnya seperti menjalankan perintah-perintah dalam agama atau menjauhi larangan dalam agama. Biasanya ini terkait dengan norma agama, ya, seperti misalkan apa? Sholat 5 waktu, betul. Dan nikah, apalagi? Puasa, bersedekah. Jadi menjauhi larangan agama. Contoh kewajibannya, kalau di lingkungan sekolah itu harus seperti apa? Ini lihat, baca. Mentaati tata tertib sekolah. Mentaati tata tertib sekolah. Jadi ketika kita menerapkan yang namanya kewajiban dan hak, anak-anakku ingat, tidak boleh ada yang lebih timpang. Coba, tuh lihat gambarnya. Hak dan kewajiban ini ada timbangan kan? Harus seimbang. Ibu punya satu video, ya. Nanti silahkan kalian amati, ya. Nanti ibu minta komentarnya 1 atau 2 orang lah mengenai video tersebut. Kira-kira unsur hak dan kewajibannya di mana? Kita mau pelajaran nih semuanya. Saya melakukan catatan pelajaran ini. Wah, asik banget. Aku mau ikut aja dong. Kalau menurut pendapat kalian, kira-kira ya, di dalam video tersebut ada hal tentang hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh mereka kan? Kira-kira apa saja? Siapa yang mau berperan? Izra. Berhenti sesuai lampu merah, berhenti di lampu merah. Berhenti di lampu merah. Apalagi tadi sebelah sini? Membuang sampah. Membuang sampah pada
tempatnya. Apalagi? Menghargai orang lain. Nah, berkelompok LKPD-nya yang harus nanti kalian kerjakan. Kelompok 1 sebelah mana? Ya, kelompok 1 ini LKPD-nya. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Hari ini kita akan membuat poster mengenai tentang hak dan kewajiban. Nah, kira-kira sekarang ibu tanya nih ya ke kalian, membuat posternya itu akan seperti apa? Kira-kira akan membuat poster seperti apa? Di lingkungan. Denika mau membuat poster seperti apa? Lingkungan. Membuat hak dan kewajiban di lingkungan itu seperti apa? Mau di lingkungan mana? Sekolah. Sekolah. Kalian sudah punya pertanyaan esensial yang akan dibuat di poster. Nah, ibu ingin tanyakan, kira-kira perencanaan kalian nih akan buat posternya seperti apa? Apakah dengan media digital, manual, atau seperti apa? Siapa yang hanya memakai media digital? Kalian atur-atur jadwalnya, perencanaannya. Mau siapa yang bagian mengisi LKPD? Ya, mau siapa yang bagian? Oh, saya mah jago mengedit ini handphone saya, bagian edit ya. Silakan nanti atur-aturkan kalian mulai untuk membuat posternya dan mengisi LKPD-nya. Silakan. Tampil pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi silakan. Kita mulai. Nah, kedua, kasihkan ke jam-jam. Duduk, siap-siap. Stop. Duduk. Kasihkan ke jam-jam. Siap-siap nanti tampil. Ke depannya silakan kalian secara singkat jelaskan saja tentang poster itu, kenapa kalian membuat poster itu, setelah itu selesai ya. Oke, kita mulai dari yang tadi tampil pertama, maju ke depan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang mau berbicara? Nazil silakan. Kenapa membuat tema ini? Karena saya terinspirasi Dari apa? Internet? Lihat di internet. Jadi maksudnya di sini apa? Harus membuang sampah pada tempatnya. Itu berarti kewajiban atau hak? kewajiban. Kewajiban kita. Itu bisa terjadi di lingkungan mana saja? Sekolah, rumah, masyarakat. Sekolah, rumah, masyarakat. Jadi jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Kasih tepuk tangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar ini menceritakan tentang membuang sampah pada tempatnya. Yang satunya? Kewajiban anak di rumah. Oh, jadi ini kewajiban pertama membuang sampah, yang satunya itu kewajiban apa namanya? Kewajiban atau hak tuh? Kewajiban.
kewajiban. Jadi patuh terhadap perintah orang tua. Oh, seperti itu. Bagus, hasil gambarnya ini bersama-sama ya. Jadi tadi ada yang mewarnai, ada yang mengkonsep dan sebagainya. Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7 Membuat apa tuh? Jelaskan poster tentang apa? kami membuat poster tentang lingkungan masyarakat. Jagalah lingkungan agar tetap hijau. Jagalah lingkungan agar tetap hijau. Berarti ini kewajiban kepada alam ya. Jadi menjaga lingkungan masyarakat. Oke, kasih tepuk tangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu ingin mengomentari hasil kerja kalian tadi, hasil proyeknya, karyanya luar biasa bagus semuanya. Dalam waktu singkat kalian bisa menyelesaikan ya. Yang namanya memakai media seperti karta, pita dan sebagainya juga sudah bagus, keren, luar biasa. Yang manual juga lewat buku udah bagus, luar biasa. Ibu tadi sudah lihat kerjasamanya sudah muncul, sudah bagus. Ibu ingin menyimpulkan dulu pembelajaran hari ini. Kira-kira pembelajaran hari ini itu tadi materinya tuh tentang apa aja berarti yang kita dapatkan hari ini? Siapa yang mau berbicara? Bisa Kewajiban dan menjelaskan, membahas tentang hak dan kewajiban, dan juga hak kewajiban itu harus berjalan secara seimbang. Tidak boleh ada yang lebih rendah, tidak boleh ada yang lebih tinggi. Kewajibannya dulu laksanakan, baru setelah itu menuntut hak seperti itu ya. Dari tujuan pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini, nah kira-kira manfaat apa sih yang bisa kalian dapatkan dari mempelajari materi ini? Bisa menjadi apa? Menjadi lebih baik, jadi tahu ya hak dan kewajiban kita itu, oh di sekolah itu harus seperti apa, di rumah harus seperti apa, di masyarakat harus seperti apa, gitu ya. Minggu depan kita akan membahas tentang keberagaman sara, ya, keberagaman sara, suku, agama, ras dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita melakukan evaluasi ya. Hari ini Ibu akan memakai kuisis. Handphonenya dipersiapkan. Silahkan. Ini bisa di-scan 1, 2, 3. Yo, siap. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Tadi kalian belajarnya sudah luar biasa. Yang sudah mengerti nanti silahkan pelajari lagi. Yang belum mengerti pun nanti tambah lagi belajarnya ya. Harus bisa lebih baik. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.